البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan di dalam artikel Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, bahwasanya pembatal keislaman yang ke-10 yang terakhir adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, dan kalaupun tahu dan belajar tidak mau mengamalkannya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Yang bagian terakhir itu yang setelah kita baca wala farqa fi jami' hadin nawaqid, syarahnya kita baca bawahnya itu sekaligus kita selesaikan insyaallah taala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, matannya kita baca dulu, enggak masalah biar nanti tambah jelas. Matan yang bagian atas itu. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Penjelasan bawahnya itu qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, al-i'radu alladhi yadullu 'ala 'adami ar-raghbah fil 'ilm aw karahiyatul 'ilm, hadha huwal kufru wal 'iyadu billah. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik poinnya. Jadi berpaling yang dikatakan keluar dari agama Islam itu berpalingnya bagaimana? Berpaling yang menunjukkan atas tidak adanya keinginan dia untuk mencari ilmu dan bencinya dia terhadap ilmu. Maksudnya dia tidak mau mempelajari agama Allah dan benci mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemarin kalau dia itu cinta ilmu, sayang ilmu, cuman malas, itu dicela dia nasihati, belum dikafirkan. Dia cinta ilmu, senang ilmu, cuman malas untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang seperti itu nyulam itu dicela. Mafhum? Kita lewati kemarin kan? Kita lihat atas penutupan wala farqa fi jami' hadin nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Tidak ada bedanya antara semua ini pembatal keislaman ini, antara orang itu hazil, bermain-main, bercanda, wal jad, sungguh-sungguh, wal khaif atau takut, illal mukrah, kecuali terpaksa. Kecuali orang tersebut dipaksa. Nanti disebutkan ayatnya nanti. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Seperti itu. Matan bagian atas yang terakhir itu yang insyaallah mudah sekali Pak, bagian atas itu. Nanti biar tadi enak jalurnya. Wa kulluha min a'dzam ma yakunu khatran. Itu semuanya 10 pembatal keislaman tersebut adalah apa? Adalah perkara yang paling besarnya untuk terjadi apa? Na'am barakallahu fiik, yang bisa membatalkan keislaman, yang paling bahayanya. Wa min aktsar ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Fayanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhaf minha 'ala nafsihi. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati terhadapnya dan khawatir terhadapnya atas apa? Dirinya. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alim iqabih.
kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Dah selesai berarti syarahnya bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah la farqa fi hadhihi an-nawaqid al-'asharah bainal jad. Tidak ada bedanya pada 10 pembatal keislaman ini antara jad, antara orang yang sungguh-sungguh melakukannya, sengaja gitu maksudnya, alladhi yaqsud ma yaqul, yang dia itu menginginkan apa yang dia ucapkan, au yaf'al, atau menginginkan apa yang dia perbuat, wal hazil, dan antara orang yang hanya bermain-main. Dalam artian bukan keinginan dia dan dia tidak menginginkan. Wal hazil wa huwa alladhi la yaqsud, dia enggak menginginkan. Seperti sendakura, main-main, udah kita lewati kemarin kan? Al-istihza' bid-din, mengolok-olok agama, mengejek-ngejek agama Islam. Walaupun dia main-main sendakura, terkena ancaman kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu awal mulanya orang-orang itu bercanda aja. Bercanda, bersendakura, ngejek-ngejek sebagian para sahabat dan Rasulullah SAW juga diajak juga. Mereka itu hanyalah orang-orang yang lebih peduli dengan perutnya. Mereka itu adalah orang-orang penakut ketika ketemu musuhnya. Setelah dicek teliti ternyata mereka katanya apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami itu sekedar apa? Bermain-main, bersendagura. Langsung terkena vonis, bayangkan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan Rasul dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta udzur lagi, enggak usah minta maaf lagi, enggak usah mencari alasan lagi. Kalian sudah apa? Sudah kafir yang sebelumnya kalian itu beriman. Allahul musta'an, ngeri barakallahu fiik. Makanya jangan bermudah-mudahan canda atau sendagura dengan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Kita lihat, wa inna ma yaf'alu hadza min babil mazah wal la'ab, ya kan? Hazil itu maksudnya orang tersebut melakukan bukan karena keinginan dia ingin mengolok-olok, bukan, tapi hanya mazah, main-main. Wal la'ab, sendagura. Wa fi hadza raddun 'alal murji'ah alladziina yaqulun, penting ini. Ini bantahan juga terhadap murji'ah yang mereka mengatakan la yukaffir hatta ya'taqidu biqalbih. Tidak mengkafirkan sampai dia meyakini dengan hatinya. Kalau perbuatan sudah zahir, perbuatan kekufuran. Paham ya? Dan bahasa Arabnya kafir pelakunya. Cuman mengenai hatinya itu yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kala seseorang itu menghukumi dengan zahirnya, karena al-hukmu 'ala dzahir itu termasuk kaidah yang masyhurah, menghukum sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana Usamah bin Zaid waktu itu ketika ada salah satu orang musuh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, dia berperang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah marah. Kenapa marah? Sudah mengucapkan, kenapa dibunuh? Aqataltahu ya Usamah, aqataltahu ba'da qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Usamah bin Zaid memberikan apa? Alasan-alasan. Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan karena khawatir takut terhadap hartanya atau dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Maksudnya isi hatinya tahu Allah Ta'ala gitu loh. Zahirnya dia ucapkan la ilaha illallah, selesai. Tahan, jangan dibunuh gitu loh. Nah, barakallahu fiik. Nah, para ulama mengambil dalil dengan hadis tersebut bahwasanya apa? Al-hukmu 'ala dzahir. Jadi, untuk masalah hati itu kaitannya dengan pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Kita lihat, la farqa bainal jad wal hazil, enggak ada bedanya antara orang yang jad, bersungguh-sungguh keinginan dia melakukannya, atau hazil, canda, sendagura, awil khaif, atau karena takut. Orang yang takut, alladhi yaf'al hadhil asya' daf'anil khauf, yaitu orang yang melakukan hal tersebut karena takut. Fal wajib alaihi an yasbir, yang wajib padanya adalah sabar. Kecuali tingkatan yang paling sudah enggak bisa lagi, ada solusi lagi, enggak ada solusi lagi, tingkatan apa? Al-mukrah ini, illal mukrah, lihat itu, kecuali yang dipaksa. Orang yang dipaksa bagaimana? Idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufrun, penting ini. Apabila dia dipaksa untuk mengucapkan suatu kalimat yang dalamnya ada kekufuran,
walam yumkinuhu at-takhallus minadh dhulm illa biha. Perhatikan ini. Dan tidak mungkin bagi dia untuk berlepas diri dari kezaliman tersebut kecuali harus mengucapkan ucapan tadi. Farakhasalahu Allahu fi dzalik. Maka Allah Taala memberikan keringanan untuk orang tersebut. Dipaksa, enggak ada solusi yang lain. Ya kan? Nah, disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah bagaimana mengenai keterpaksaan ini. Dia enggak dosa, dia enggak dihukumi. Paham ya? Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena posisinya dia dipaksa. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Nah, sebutkan di situ di pantun yang sangat indah, Qawaidul Fiqhiyah. Wal khata wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Al khata wal ikrahu wa nisyan. Kekeliruan, kemudian keterpaksaan dan lupa. Nah, ini termasuk apa? Udzur. Asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Maksudnya apa? Digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan karena lupa, karena terpaksa atau karena apa? Keliru. Mafhum? Sebagaimana ucapan seorang apa? Seorang yang musafir yang ketemu kendaraannya datang lagi dalam kondisi di atas kendaraan itu ada makanannya, minumannya, alat-alat perbekalannya. Dia saking senangnya keliru mengucapkan akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena apa? Sangat senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik atau tidak? Terbalik. Ini ucapan kekufuran ini. Kalau dia mengucapkannya bukan karena keliru, kafir. Tapi karena keliru, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena sangat senang. Mafhum? Nah, itu pantunnya dihafalkan ya. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah, yang belum hafal mengkondisikan. Wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Naam. Kita lihat sini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Disebutkan situ adalah orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dan keimanan. Dia yakin dengan keimanan, cuma dia dipaksa. Dia dipaksa. Nah, dengan keterpaksaan tersebut barakallahu fiik, maka dia dikasih udzur. Mafhum? Dan pastikan bisa bedakan antara paksaan dan pilihannya. Kalau pilihan itu dia ada solusinya. Dia masih ada solusi yang lain untuk tidak melakukannya. Tapi kalau paksaan enggak ada solusi lagi. Imam melakukan, imam terkena hukuman. Mafhum? Keterpaksaan seperti itu. Tapi kalau ada solusi, mencari yang terbaik. Jangan melakukan perbuatan yang haram tadi. Naam. Bihadza syarti, dengan syarat ini, wa yakunu qasduhu daf'ul ikrah faqat. Tujuan dia mengucapkan ucapan kekufuran, tujuannya apa? Hanya untuk menghilangkan apa? Paksaan saja. Setelah hilang paksaan, kembali lagi beriman. Mafhum? Nah, kisahnya siapa yang terjadi seperti itu? Kisahnya keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Tapi tetap kondisinya apa? Kokoh dan keimanan karena dipaksa. Keluarganya Ammar bin Yasir kan luar biasa. Disiksa, bisa dikatakan siksaan yang tidak manusiawi. Sumayyah ibunya, nah barakallahu fi, kata Ummu Ammar ibunya Ammar, disiksa wal'iyadzubillah hingga ditusukkan tombak pada kemaluannya wal'iyadzubillah. Bayangkan itu. Karena kokohnya terhadap apa? Terhadap agama Islam ini. Nah, kisahnya masyhurah ya, sebutkan dalam sirah-sirah itu ya. Kita lihat sini. Illa anna qalbahu la ya'taqid bima yaltafidhu bihi. Walaupun dia tadi mengucapkan, tapi hatinya itu tidak meyakini dengan apa yang dia ucapkan, yang dia lafadzkan. Nah, terus kenapa dia mengucapkan? Untuk menghilangkan keterpaksaan tadi. Mafhum? Nah, seperti itu. Karena nanti kalau ada keterpaksaan yang sifatnya apa? Tidak bisa mengelak, kemudian di situ tidak ada pilihan, ya udah dia melakukannya. Kalau ada pilihan, pilih yang paling ringan dorornya. Irtikab akhaf dararain. Jadi dia memilih dua bahaya yang paling ringannya. Mafhum? Contohnya antum dipaksa untuk nabrak, sama-sama dua-duanya punya nyawa. Satunya anak manusia bayi, satunya anak kucing. Antum dipaksa harus nabrak, ini milih.
Kalau nggak nabrak tak bunuh. Nah, udah. Kira-kira milih yang mana Zan? Nabrak anak kucing atau nabrak anak manusia? Nabrak anak kucing. Melihat apa? Nah, barakallahu fiik, yang paling ringan dorornya. Kalau nabrak anak manusia, bunuh manusia itu. Wa illa bunuh anak kucing pun juga dosa, cuman lebih ringan. Mafhum? Nah, karena posisinya nggak ada solusi. Kalau ada solusi dia milih nggak bunuh dua-duanya gitu. Mafhum? Apa pantunnya San? Kata Imam Sa'di rahmatullah alaih dalam Qawaidul Fiqhiyah mengenai ketika berkumpul dua bahaya, kemudian dia tidak bisa mengelak dari dua-duanya, harus memilih salah satunya, maka milih yang paling ringan kerusakannya. Naam, yang satunya yang biar tadi satu pasang. Wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahamul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Jadi kalau berkumpul kebaikan-kebaikan yang ada dan enggak mungkin dikerjakan secara bersamaan, maka pilihlah yang paling tinggi maslahahnya. Paham? Kalau enggak bisa dilakukan dua-duanya. Kemudian kalau seandainya berkumpul dua mafsadah, dua kerusakan dan enggak bisa mengelak dari kedua-duanya, harus melakukan salah satunya, maka lakukanlah yang paling ringan kerusakannya. Mafhum? Naam. Itu dikenal dengan irtikab akhaf dararain. Naam. Kita lihat sini. Kama hasalana Ammar bin Yasir, lihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Alladhi sababa nuzul ayati fihi radhiyallahu anhu. Sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir yang sebab turunnya ayat mengenai beliau. Ayat yang tadi itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman lamma akhadahu al-kuffar wa 'adzabuhu. Lihat, ketika orang kafir waktu itu menangkap Ammar bin Yasir, kemudian mereka mengadabnya, menghukumnya, menyiksanya, hatta yaqul fi Muhammad SAW, sampai dia mengatakan kepada Muhammad SAW, maksudnya mencaci maki Nabi Muhammad SAW, tapi terpaksa. Mafhum ini? Kondisinya terpaksa, dipaksa, enggak bisa mengelak. Bisa dipahami? Kondisinya terpaksa, enggak bisa mengelak. Ayyasubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqahum wa sabbar Rasul. Akhirnya Ammar bin Yasir setuju dengan mereka dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa nadiman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasalalah. Lihat ini. Kemudian beliau Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan nadiman, menyesal. Menyesal kenapa kok mengucapkan? Khawatir terhadap apa yang telah terjadi. Faqala lahu Nabiyyu SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kamu menjumpai hatimu? Kamu tadi mengucapkan mencaci maki, tapi bagaimana hatimu? Ditanya Rasulullah SAW. Qala mutmainnan bil iman. Hatiku dalam keadaan tetap yakin dan tenang dengan keimanan. Qala fa'in adu fa'ud. Masya Allah, lihat ini. Langsung Rasulullah SAW memberikan solusi dan kabar gembira biar enggak khawatir Ammar bin Yasir. Kalau mereka ngulangi lagi, ulangilah. Maksudnya apa maksudnya? Kalau mereka ngulangi lagi menyiksa dan memaksa, maka ulangilah kamu untuk ucapan-ucapan tadi. Enggak masalah, karena terpaksa. Mafhum? Naam. Wa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dan keimanan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang yang beriman itu menjadikan pelindung-pelindung dari kalangan orang-orang kafir selain mukminin. Dan barang siapa wa may yaf'al dzalik falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Jika orang tersebut melakukan hal tersebut, menjadikan pelindung-pelindung, menjadikan teman, menjadikan penolong-penolong dari orang kafir untuk merangi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memberikan ampunan dan juga memberikan pertolongan bagi orang-orang tersebut, kecuali hanya dalam rangka barakallahu fiik, dalam rangka untuk menipu mereka. Menipu mereka dengan cara harus seakan-akan bersama mereka, tapi nanti setelah itu menghantam mereka, seperti misalkan ada intel atau yang semisalnya untuk mengintai di tengah-tengah mereka, untuk mata-matai gerakan mereka, sehingga mereka pun terkaburkan,
Nah, tapi dalam kondisi apa barakallahu fiik? Dalam kondisi tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa pada asalnya dilarang. Pastikan pelindung-pelindung, penolong-penolong yang diambil adalah kaum muslimin mukminin untuk apa? Memerangi orang-orang kufar. Alhamdulillah kita selesaikan kitab ini. Kesimpulannya secara global 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan. Nah, barakallahu fikum, tapi hanya apa? Hanya penyebutan secara globalnya. Yang kebanyakannya orang terjatuh dan juga apa? Tidak terasa ternyata melakukan perbuatan tersebut. Wa illa pembatal keislaman banyak sekali. Tidak hanya 10 saja. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.